Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang enkapsulasi. Yang pertama adalah pengertian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menyembunyikan data di dalam kelas agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Data hanya bisa diakses melalui metode tertentu, yaitu getter dan setter. Tujuan enkapsulasi adalah melindungi data, mengontrol akses data, dan membuat program lebih aman dan terstruktur. Dan yang kedua, konsep dasar enkapsulasi. Dalam enkapsulasi, variabel dibuat private dan metode dibuat publik untuk mengakses data. Keyword yang digunakan private, data hanya dapat diakses dalam kelas. Public, metode dapat diakses dari luar kelas. Di sini yaitu adalah struktur enkapsulasi. Dan di sini ada contoh program enkapsulasi Java, contoh kasus data, mahasiswa, dan output program. Di sini kita nanti akan menjelaskan program tersebut. Dan yang kelima adalah penjelasan program. Yang pertama adalah private string nama. Variabel nama tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Yang kedua, set nama. Digunakan untuk mengisi data nama. Dan yang ketiga, get nama. Digunakan untuk mengambil data nama. Dan yang terakhir, objek MHS. Digunakan untuk memanggil metode setter dan getter. Dan yang keenam yaitu kelebihan enkapsulasi. Yang pertama adalah data lebih aman, mengurangi kesalahan program, mudah dalam pengembangan program, kode lebih rapi dan terstruktur, dan yang terakhir mempermudah maintenance. Dan di sini ada kekurangan enkapsulasi, yaitu penulisan kode lebih panjang dan membutuhkan metode getter dan setter tambahan. Kesimpulannya adalah enkapsulasi adalah teknik dalam PBO untuk menyembunyikan data dan membatasi akses langsung terhadap atribut kelas. Enkapsulasi menggunakan atribut private serta metode getter dan setter agar data lebih aman, teratur, dan mudah dikelola. Di sini saya akan menjelaskan codingan ini. Import Java Swing Jobs Pane. Di sini dia digunakan untuk memanggil Jobs Pane yang berfungsi membuat kotak dialog untuk input dan output sehingga program tidak memakai scanner di terminal. Setelah itu, kelas mahasiswa digunakan ini untuk menyimpan data mahasiswa. Atribut private sini akan menyimpan nama, umur, yaitu untuk menyimpan nama mahasiswa dan umur mahasiswa. Di public void. Public void ini set nama digunakan untuk mengisi nilai nama. Dan this nama berarti atribut dalam kelas. Kalau public void set umur digunakan untuk mengisi umur mahasiswa. Public string get nama yaitu mengambil nilai nama. Seperti juga kayak public int get umur mengambil nilai umur. Public class main dan public static void ini adalah tempat program mulai dijalankan. Kalau mahasiswa MHS, new mahasiswa yaitu membuat objek bernama MHS dari kelas mahasiswa. Objek ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Input menggunakan Jobs Pane, string nama. Di sini yaitu dia menampilkan kotak dialog input. User memasukkan nama dan data disimpan ke variabel nama. Seperti memasukkan nama Bagas. Dan di sini in umur yaitu seperti dia sama juga penjelasannya show input dialog
menghasilkan string karena nomor harus ada int digunakan. Kalau mh set nama, mh set umur, dia di sini itu data input dimasukkan ke objek mhs menggunakan setter. Dan di sini data mahasiswa. Penjelasannya untuk menampilkan hasil data mahasiswa dan digunakan untuk baris baru. Data diambil menggunakan getter. Di sini saya akan mengoutputkan program tersebut. Di sini kita masukkan namanya, yaitu Bagas, dan umur kita masukin 20. Nah, di sini tuh codingannya jalan dengan bagus. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Jika ada yang salah dari percakapan saya untuk menjelaskan ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.